Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dan dilanjutkan membaca surat pendek. Berdoa dimulai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu absen dulu ya. Mbak Mawa, semua berangkat kan? Alhamdulillah, semua berangkat. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan mempelajari tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran. Membaca dalam bahasa Arab qiraah, bentuk dari masdar qara'a. Sedangkan kata Al-Quran merupakan bentuk masdar kedua dari qara'a, yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Sebagian ulama, Al-Quran adalah kumpulan dari kitab-kitab suci. Sedangkan membaca dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti membaca adalah melihat serta memahami isi apa yang ditulis, baik menuliskan atau memahami dalam hati. Anak-anak, kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kita telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca baik berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kita dianjurkan membaca Al-Quran. Terdapat surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Yang selanjutnya ada membaca Al-Quran. Nah, sebelum ibu menerangkan tentang adab membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita melihat video. Marilah kita lihat video yang ibu akan tayangkan. Teman-teman, kita lihat dan pahamilah isi video ini. Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majlis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang salat atau yang sedang tidur. Orang yang salat tengah bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Kesembilan, Rasulullah SAW telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Nah, anak-anak kan udah lihat isi video. Sekarang ibu mau bertanya, apa saja adab membaca Al-Quran di video tadi? Adab membaca Al-Quran. 1. Orang yang membacanya berwudu.
tenang, dan menghadap kiblat. Yang kedua, dalam hal-hal banyak dan sedikitnya ayat yang dibaca dikembalikan kepada yang membaca. Yang ketiga, murotal. Yang keempat, menangis. Yang kelima, memperhatikan hak-hak ayat. Yang keenam, memulai membaca dengan ta'awud, membaca dengan suara lembut, dan membaca dengan suara merdu dan berurutan. Nah, anak-anak udah paham kan apa itu adab membaca Al-Quran? Selanjutnya adab berdoa. Nah, anak-anak sering berdoa kan? Anak-anak tahu nggak arti berdoa itu apa? Ya, memohon. Berdoa adalah meminta permohonan, harapan, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berdoa, kita berarti meminta pertolongan kepada Allah. Dengan kita berdoa, kita mengharapkan terhindar dari bahaya. Kita dianjurkan berdoa, terdapat surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dengan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohonkan kepadaku, maka hendaklah mereka itu memahami segala perintah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, itu ayat yang dianjurkan untuk berdoa. Yang selanjutnya, adab membaca Al-Quran, adab berdoa. Sebelum kita memahami tentang adab berdoa, mari kita lihat video yang Ibu tayangkan. Sama-sama kita lihat dan pahamilah isi videonya. Adab berdoa. Agar doa kita mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab itu adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, dan ketika posisi bersujud. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Ketiga, memulai doa dan memuji Allah serta bersalawat kepada Nabi SAW. Apabila kalian berdoa, hendaknya kalian memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian berdoalah sesuai kehendak. Keempat, berdoalah dengan suara yang lirih. Janganlah kalian mengeraskan doa kalian, janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketujuh, pahamilah makna doa yang kita baca agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Tahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan hati yang lengah dengan doanya. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Rasulullah SAW ketika berdoa, beliau mengulangi 3 kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulanginya 3 kali. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Seseorang mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Kesepuluh, banyak bertaubat dan rajin melakukan amalan sunnah. Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika hambaku itu meminta kepadaku, pasti aku berikan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberikan perlindungan. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan dan adalah manusia memiliki sifat tergesa-gesa.
Ke-12, menghindari makanan dan harta yang haram. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Dalam firman Allah yang artinya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yaitu makanan yang halal, dan kerjakanlah amal saleh. Allah juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, lusuh dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, ya Allah. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nah, anak-anak kan udah lihat video tentang adab berdoa. Sekarang ibu mau bertanya, apa saja adab berdoa? Ya, berdoa di waktu yang khusyuk seperti hari Jumat dan hari Arafah. Berdoa pada keadaan tertentu seperti antara adzan dan iqomah. Ya, menghadap kiblat. Melirikkan suara di antara pelan-pelan sekali dan keras. Tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat sendiri, itu tidak boleh. Tunduk dan khusyuk. Tekad yang kuat dan yakin terkabul. Ya, mengokohkan doa dan mengulangnya. Memulai doa dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan batin. Nah, itu adab-adab berdoa. Nah, anak-anak udah paham kan adab-adab berdoa? Nah, tadi kan ibu udah menerangkan tentang adab-adab membaca Al-Quran dan adab-adab berdoa. Kan tadi ibu udah lihatin video-video adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sekarang anak-anak membuat membentuk dua kelompok. Nah, dimulai dari sekarang. Nah, udah buat kan? Nah, kelompok 1 mendapatkan materi adab membaca Al-Quran. Dan kelompok 2 mendapatkan materi adab berdoa. Nah, sekarang anak-anak didiskusikan, terus nanti dipresentasikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, pembelajaran kali ini anak-anak udah paham? Nah, kali ini ibu akan memberi satu pertanyaan. Apa saja persamaan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa? Ya, sama-sama dalam keadaan suci, menghadap kiblat. Sama-sama diawali dengan membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Nah, anak-anak masih ada pertanyaan? Saatnya istirahat. It's time to have break. Berhubung waktunya sudah habis, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya untuk menghafalkan surat Al-Alaq dan surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, dari materi ada pembaca Al-Quran dan berdoa, masih ada yang bertanya lagi tentang materi kali ini? Baiklah, ibu rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.